Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Fitaloka dengan NIM 2502010200991. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul visualisasi data dan etika profesi, yang dimana saya mengambil dari mata kuliah sesi 14. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa visualisasi sangat penting, yaitu dengan keunggulan kognitif manusia. Manusia pada dasarnya adalah makhluk visual. Otak manusia terbukti dapat mengenali dan memproses gambar hanya dalam waktu singkat, yaitu sekitar 13 milidetik. Dan kecepatan pemrosesan informasi konten visual diproses oleh otak hingga 60.000 kali lebih cepat dibanding dengan teks atau jenis konten lainnya. Dan terakhir, dengan dominasi memori visual sebanyak 90% dari informasi yang disimpan di dalam otak manusia adalah informasi dalam bentuk visual. Dan saya akan menjelaskan di sini dengan definisi dan tujuan visualisasi data. Itu dengan definisi utama, yaitu visualisasi data adalah proses menciptakan representasi grafis atau visual dari data dan informasi. Dan alat analisis yang ampuh dengan teknik ini berfungsi sebagai alat yang sangat kuat untuk mengeksplorasi serta memahami kumpulan data yang besar dan memiliki struktur yang kompleks. Dan terakhir, dengan menemukan wawasan tersembunyi, yaitu dengan memvisualisasikan data, pengguna dapat lebih mudah menemukan pola atau patterns, tren, hubungan antara variabel hingga anomali atau data yang tidak biasa, yaitu dengan yang mungkin sulit terlihat jika hanya melihat angka mentah. Selanjutnya ada peran konten visual dalam komunikasi, yaitu dengan menjelaskan narasi, yaitu visualisasi membantu memperkuat cerita atau narasi yang ingin disampaikan, memberikan perspektif baru serta memperlihatkan tren dari waktu ke waktu secara kronologis. Lalu ada efisien waktu, dengan menggunakan grafis seperti infografis dapat mempersingkat waktu baca dan memudahkan audiens menangkap inti pesan. Dan terakhir ada aplikasi luas, dengan penerapan dapat digunakan di berbagai media, mulai dari berita di koran, artikel majalah, hingga konten di media sosial seperti Instagram. Jadi selanjutnya ada etika profesi dalam teknologi informasi. Yang pertama ada kaitan dengan data, yaitu dengan dalam mengolah visualisasi, seorang profesional TI harus memegang teguh etika profesi. Hal ini mencakup penyajian informasi yang akurat dan jujur untuk menghindari penyesatan bagi pembaca data. Yang kedua ada tanggung jawab informasi, yaitu yang profesionalitas. Itu diuji ketika kita membantu mengubah data yang rumit menjadi suatu yang sederhana tanpa mempengaruhi integritas atau kebenaran dari data asli tersebut. Nah, selanjutnya ada panggilan teknis pembuatan slide yang efektif, yaitu yang pertama penggunaan slide master, yaitu untuk menjaga konsistensi visual di seluruh presentasi. Gunakan fitur slide master untuk mengatur tata letak, layout, jenis huruf, dan skema warna. Yang kedua ada hierarki teks, itu menggunakan level teks secara terstruktur, yaitu level 1 hingga level 5 untuk memisahkan poin utama dari detail pendukung sehingga audiens tahu fokus utama pada setiap slide-nya. Jadi kesimpulannya di sini ada visualisasi data adalah proses mengubah data kompleks menjadi representasi grafis untuk mempercepat pemahaman informasi, mengingat otak manusia memproses konten visual 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Selain berfungsi sebagai alat analisis untuk menemukan tren dan pola, materi ini menekankan pentingnya etika profesi dalam menyajikan data secara jujur dan akurat agar tidak menyesatkan audiens. Secara teknis, penggunaan fitur slide master dan hierarki teks yang terstruktur menjadi standar profesional untuk memastikan pesan disampaikan secara konsisten, efektif, dan mudah diingat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.